Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, selamat bergabung kembali di Konten Inggris Online. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal TOEFL structure yang telah teman-teman kerjakan. Oke, saya buka dulu filenya. Oke, nah nomor satu. Nah, nomor satu ini teman-teman kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Dan apa sih sebenarnya bagian yang hilang? Kebetulan di sini kata kuncinya adalah then. Seperti yang kita ketahui, ketika then di situ dia akan berpasangan dengan kata more di comparative gitu ya, di comparison degree. Maka teman-teman fokus cari jawaban yang nanti dia mempunyai more atau kata-kata yang ada im-nya. Kebetulan karena di sini dia pakainya detail, lebih dari satu suku kata, maka dia menggunakan more. Maka kita fokus ke jawaban yang punya more. Nah, di sini kebetulan jawaban yang punya more hanya Bravo, Charlie, sama Delta. Kebetulan kalau milih yang Bravo sama Charlie di sini sudah ada then-nya, maka nanti kalau ada then lagi di dalam kalimat seperti ini, maka dia nanti akhirnya pemborosan. Makanya kita pilih jawaban yang hanya punya more seperti Delta. Makanya jawaban nomor 1 Delta. Oke, next nomor 2. Nah, di sini teman-teman, nomor 2 ini kita lihat dia sudah punya verb apa belum. Kebetulan di sini sudah ada subverb yakni covered. Dan di depannya ada conjunction and yang menandakan bahwa terjadi yang namanya parallel structure. Gitu. Jadi terjadi namanya pola paralel. Karena di sini conjunction and ini akan menghubungkan antara verb dan verb gitu. Apabila nanti ada verb yang terletak setelah n-nya. Maka teman-teman fokus ke jawaban yang nanti dia hanya punya verb seperti alpha, Charlie, sama delta. Kebetulan kalau kita milihnya yang Bravo itu jangan, teman-teman. Kenapa? Karena nanti dia tidak punya verb. Padahal yang kita butuhkan adalah jawaban yang nanti dia punya verb. Gitu ya. Makanya kita nggak boleh milih yang Bravo. Milih yang Charlie, dia oke, ada modal, tapi ingat modal itu ketemunya dengan verb 1. Nggak boleh ketemu dengan verb in. Makanya yang Charlie salah. Tinggal alpha sama delta. Kebetulan di sini dia menggunakan kata plant. Plant itu dia nanti adalah kata kerja yang transitif yang akan diikuti objek. Tetapi di sini di soal setelahnya nggak ada objek, langsung ketemu dengan preposisi yang menandakan bahwa dia nanti harus berbentuk pasif. Maka cari jawaban yang dia nanti berbentuk pasif seperti yang alpha. Oke, jadi nomor 2 ini jawabannya yang alpha. Oke, next nomor 3. Saya lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 di sini verbnya sudah ada satu. Oke, teman-teman. Ya, verbnya sudah ada satu, maka jangan pilih yang Charlie karena dia punya conjunction tanpa menambahkan verb lagi. Milih yang delta, oke, ada conjunctionnya, ada verbnya, tetapi di sini nanti kalau dia menggunakan pola for, di sini preposisi, maka dia butuh objek, gitu. Sementara which are di sini nanti nggak bisa jadi objek dari si for-nya. Makanya jawaban Charlie dan Delta salah. Tinggal Alpha sama Bravo. Kebetulan untuk yang namanya radical itu adalah uncountable noun, maka dia tidak boleh menggunakan artikel e. Maka jawaban di nomor 3 ini yang paling tepat adalah yang Bravo. Oke. Sebelum saya lanjut ke soal yang nomor 4, mungkin ada yang mau tanyain? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nomor 4. Oke, di nomor 4 ini teman-teman kita lihat sudah ada verbnya apa belum? Oke, kebetulan di sini teman-teman dia belum punya yang namanya verb, maka fokus ke jawaban yang punya verb gitu. Jadi silakan teman-teman fokus ke jawaban yang nanti dia punya verb gitu. Yang punya verb hanya alpha sama delta. Kebetulan yang alpha ini ada penggunaan neither.
neither itu biasanya berpasangan dengan nor. Karena di jawaban di soal ini tidak ada nor, maka memilih yang alfa salah. Maka yang paling tepat adalah yang delta. Next, nomor 5. Oke, nomor 5 ini kita lihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Gitu ya. Oke, kita lihat nomor 5 ini, teman-teman. Sudah ada verbnya apa belum? Gitu ya. Nah, di sini, teman-teman, dia belum punya verb ternyata. Gitu ya. Nah, teman-teman, karena ada 2 koma seperti ini, ingat di depan koma pertama ini adalah subjeknya. Sementara setelah koma kedua itu adalah verb-nya. Maka teman-teman cari jawaban yang punya verb. Kebetulan semuanya ada verb-nya. Tetapi hati-hati di sini kalau kita milihnya yang bravo nanti very influence-nya, kemudian ada powerfully-nya, powerfully-nya nggak bisa menjelaskan rangkaian noun, makanya yang bravo salah. Begitupun yang delta. Very ini nanti nggak boleh menjelaskan rangkaian noun phrase lagi. Gitu ya. Makanya jawabannya tinggal Alpha sama Charlie. Kalau Charlie, kenapa Charlie salah? Harusnya very-nya dulu, baru powerfully-nya gitu. Maka struktur ini kebalik. Gitu. Harusnya yang alpha. Very-nya dulu, terus powerfully-nya, kemudian influence. Gitu. Sebagai verb-nya. Jadi setelah koma ini nanti sebelum verb boleh dia diawali dengan adverb dulu. Gak ada masalah. Oke. Nomor 6. Kita lihat di awal sini ada conjunction 1, kemudian verbnya sudah ada was. Gitu. Kita lihat lagi ada verb apa belum. Oke, ternyata nggak ada verb. Maka kita fokus ke jawaban yang punya verb seperti Alpha sama Charlie. Jangan milih yang alpha, kenapa? Karena ketika menggunakan there is, maka setelah is-nya harus menggunakan noun yang tunggal. Sementara likely ini dia adalah adjective. Makanya alpha salah. Yang paling tepat adalah yang Charlie. Subjeknya it, is-nya itu verb-nya. Gitu. Oke, next nomor 7. Nomor 7 di sini yang hilang adalah posisi yang berada di tengah gitu. Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia adalah apositif, bisa jadi dia adalah adjective clause. Oke, verbnya sudah ada 1, is. Oke, kemudian di depan sudah ada subjeknya, total color blind. Oke. Karena sudah ada 1 verb, 1 subjek gitu ya, maka jangan pilih jawaban yang alpha dan Charlie. Kenapa? Karena mereka punya conjunction tapi tidak punya verb. Begitu pula ya dengan yang delta, jangan dipilih karena dia punya verb tanpa ada conjunction. Maka kita pilih yang bravo. Gitu. Ternyata karena dia berbentuk rangkaian non phrase, maka posisi di tengah ini adalah posisi dari apositif. Betul. Nomor 8, nggak usah bingung teman-teman ketika menemukan ada soal di nomor 1 sampai 15 di TOEFL seperti ini, gitu, maka nggak perlu bingung. Pasti jawabannya Charlie, although gitu. Jadi soal ini dia adalah soal bonus. Pokoknya nanti kalau teman-teman ketemu dengan soal di mana di pilihan gandanya dia memiliki jawaban berupa although atau even though atau bahkan though, dan dia berdiri sendiri ya, hanya berdiri sendiri berupa conjunction, maka nggak perlu bingung. Pasti jawabannya although atau even though dan though gitu. Next saya lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini kita lihat. Di sini verbnya ternyata sudah ada is lagi. 2 verb, berarti harus ada 1 conjunction. Ternyata conjunction-nya sudah ada. Gitu. Oke, karena sudah ada conjunction, teman-teman. Nah, di sini yang hilang adalah si complement-nya. Gitu ya. Nah, life is gitu ya. Nah, di sini teman-teman yang dibutuhkan sebenarnya adalah makna apa sebenarnya, karena ada abundance gitu ya. Abundant itu artinya melimpah gitu. Sementara abundance itu kelimpahan gitu ya. Nah kan nggak mungkin life is kelimpahan. Hidup kelimpahan, harusnya kehidupan yang
berlimpah. Makanya yang paling tepat adalah yang alpha. Gitu. Kalau yang delta ada it-nya, membuat dia salah. Oke. Yang Charlie, ini kurang tepat. Kenapa? Ada artikel an diikuti sama adjective, harusnya ada noun-nya. Gitu. Kalau yang Bravo, dia di pemaknaannya yang kurang tepat. Oke. Next, saya lanjut ke nomor 10, teman-teman. Oke, nomor 10 ini jawabannya apa? Kita lihat. Verb-nya sudah ada satu. Gitu. Sementara semua jawaban punya verb, maka jangan pilih jawaban yang delta karena dia punya verb tapi tidak punya conjunction. Oke. Jangan milih yang alpha karena nanti jadinya ada dua verb tapi conjunction-nya cuma satu. Dan would-nya nggak punya verb ordinary. Makanya yang alpha salah. Jangan milih yang Charlie karena yang dimaksudkan di sini adalah Isadora Duncan, dia adalah orang. Jangan pakai would, harusnya makainya yang who. Gitu. Maka jawabannya adalah yang Bravo. Betul sekali. Next, nomor 11. Gitu. 11 kita periksa kembali. Verb-nya ternyata sudah ada creates. Oh, ternyata ada lagi, ada are. Satu conjunction that. Berarti ada dua verb, satu conjunction sudah pas. Jangan milih yang alpha, teman-teman, karena koma di depan ini adalah posisi dari yang namanya adverb. Gitu. Ingat di komponen komponen kalimatnya gitu ya. Yang namanya noun phrase tidak boleh difungsikan sebagai adverb kalau di dalam default. Makanya yang alpha salah. Milih yang delta, nanti dia kurang tepat. Kenapa? Menggunakan the color the air ini adalah penggunaan untuk yang namanya double komparatif. Maka nanti setelah koma harus pakai komparatif lagi, tapi nggak ada. Makanya yang delta salah. Milih yang Charlie ini hati-hati, ada conjunction tapi tidak punya verb. Maka jawabannya yang paling tepat ada yang Bravo. Kenapa? Karena dia menambahkan verb, menambahkan conjunction juga. Akhirnya kalimat ini nanti dia punya 2 conjunction dan 3 verb. Sudah tepat. Next, nomor 12. 12, oke. Jawabannya yang mana? Kita lihat. Verbnya sudah ada apa belum? Verbnya sudah ada has. Kebetulan semua jawaban punya verb. Maka jangan pilih jawaban yang dia tidak punya conjunction atau conjunctionnya kebalik. Gitu. Oke, makanya yang alpha salah kenapa? Nanti ada verbnya 2, tapi conjunction date-nya nanti harusnya setelah conjunction ada verb. Sementara di sini nggak ada, makanya alpha salah strukturnya. Begitupun yang Charlie. Oke, tinggal Bravo sama yang Delta. Kenapa sih kita nggak boleh milih yang Delta? Kalau milih yang Delta, hati-hati teman-teman. Kalau yang Delta itu, nanti di sini, give ini dia memiliki 2 objek. Kalau dikasih to its own special, nanti kurang tepat. Makanya jawabannya yang Bravo. Betul. Next, 13. Oke. 13 ini apa sih yang hilang? Oke, perhatikan verbnya sudah ada apa belum? Verbnya sudah ada kata no dan is. Ada 2 verb menandakan harus ada 1 conjunction. Maka kita fokus ke jawaban yang nanti dia punya conjunction seperti Bravo sama Charlie. Oke. Nanti kalau kita milihnya Charlie, teman-teman, ini posisinya adalah posisi dari noun clause karena menjadi objek dari preposisi of. Kalau yang Charlie nanti kurang tepat. Gitu. Makanya jawabannya yang Bravo. Gitu. Kebanyakan apa yang arkeolog ketahui gitu. Bukan arkeolog yang mana gitu. Makanya yang paling tepat maknanya adalah yang Bravo. Next, 14. 14 di sini sebenarnya dia pilihnya apa gitu. Kita lihat di sini dia sudah punya verb apa belum? Verbnya ternyata dia sudah punya yang namanya demonstrate. Maka jangan pilih yang Charlie karena dia nanti punya verb tapi tidak punya conjunction. Gitu. Nah, jangan pilih yang Bravo karena besides itu ada yang tahu besides itu kelas katanya apa teman-teman?
silakan dicek dulu. Oke, besides itu nanti dia adalah preposisi gitu, selain. Oke. Nah, karena dia preposisi, nanti sebenarnya fungsinya di sini dia akan menjelaskan ke literature-nya. Gitu ya. Makanya kalau milih yang travel kurang tepat gitu. Oke. Kemudian kalau kita milih yang delta, it's nanti dia memiliki makna kepemilikan. Sementara di sini teman-teman yang dibutuhkan adalah, oke, ada yang tahu notwithstanding ini apa? Dia juga adalah kata depan, tapi dia yang memiliki makna pertentangan, meskipun gitu, bukan selain yang dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan adalah meskipun berupa dia adalah kata depan, preposisi. Makanya yang paling tepat yang alpha. Next, 15. Oke, 15 ini kita lihat verbnya sudah ada apa belum? Oh, ternyata verbnya belum ada. Maka teman-teman fokus ke jawaban yang punya verb seperti Alpha sama Charlie. Yang Charlie kurang tepat. Nanti nggak boleh langsung off sebagai komplemennya. Makanya paling tepat adalah yang Alpha. Bentar, saya dulu ya. Oke. Lanjut nomor 16. Oke, 16 ini yang salah langsung kelihatan ya. Jadi soal 16 sampai 25 ini soal bonus gitu. Oke, yang salah di sini teman-teman adalah yang 16 ini delta. Harusnya 10 years to write. Nanti kalau write di sini jadinya kata kerja, kurang verbnya. Harusnya 10 years to write. Oke, 17 yang salah ini adalah yang alpha. None ini pronoun, nggak perlu lagi nanti ada two butterflies kalau dia posisi subjek. Makanya karena di sini two butterflies-nya tidak digarisbawahi, berarti tidak salah, maka none-nya kita ganti jadi no saja. Karena kalau no itu nanti boleh diikuti sama no. Oke, next 18 yang salah di sini Charlie, teman-teman. Kenapa? Privately ini adverb, organizations itu noun. Ingat, adverb tidak boleh menjelaskan noun. Yang bisa menjelaskan noun adalah adjective. Maka rubah privately-nya jadi adjective. Oke, bentuk adjective-nya adalah private. Oke, betul, private. Next, 19. 19 ini yang salah adalah alpha. Ini langsung kelihatan. Gitu. Kenapa? Karena intricate-nya dia diawali dengan bunyi vokal, maka nggak boleh pakai artikel e. Harusnya menggunakan artikel en. Gitu. Next, 20. Oke, 20 yang salah di sini adalah yang cari. Gitu. Di sini spesialnya, teman-teman, dia terletak setelah kata kerja. Nggak boleh adjektif nanti karena kebetulan desainnya di sini dia pasif, maknanya gitu ya. Bangunan di New York yang didesain harusnya specially, jadinya adverb. Dibangun khusus untuk gitu. Oke. Next, 21 yang salah Charlie. Kenapa? Depends. Depend itu pasangannya bukan from tapi depend on. Ini namanya bond preposisi, gitu ya. Jadi kata kerja si depend ini memang sudah punya pasangan sendiri, yakni on. Oke, next 22. Nggak, di sini yang salah adalah any of-nya. Nggak boleh lagi pakai of, langsung aja any other. Meskipun areanya tunggal, gitu ya. Kalau nanti dikasih of, maka nanti other di situ, maka areanya harus pakai s. Oke. 23 yang salah 23 ini teman-teman adalah yang alpha. Kenapa? Karena conjunction word ini, rangkaian word enter sampai belakang ini akan menjelaskan ke race-nya. Berarti dia kan adjective clause. Ingat, di dalam adjective clause tidak ada conjunction word. Maka rubah conjunction word menjadi that. Next, 24. 24 ini yang salah yang Charlie, teman-teman. Powerful itu adjective, immensely itu adverb. Kan nggak boleh adjective menjelaskan adverb. Yang boleh menjelaskan adverb atau adverb itu hanya adverb.
Karena di sini adjective, maka kita balik saja jadinya immensely powerful. Gitu. Karena kebetulan setelahnya ada noun. Ingat urutannya di word order, adverb, adjective, baru noun-nya. Gitu. Next, 25. Kita lihat 25. Oh, ternyata yang salah adalah yang alpha. Beautiful itu kan adjective. Ingat teman-teman kemarin di pembahasan kita, di antara the dan of itu di tengah-tengahnya pasti ada noun. Maka ganti beautiful menjadi bentuk noun. Bentuk noun dari beautiful itu adalah beautify. Oke. Next, 26. 26 ini yang salah adalah bravo, teman-teman. Kenapa? Karena di sini verb-nya menggunakan are. Sementara subjeknya di sini intinya ada di depan koma pertama, yakni project. Project-nya tunggal, maka nggak boleh pakai are. Kita ganti are-nya jadi is. Gitu. Kemudian 27. 27 ini yang salah adalah yang bravo. Kenapa, Miss, yang salah bravo? Karena kalau pakai is composing, ini kan maknanya aktif. Sementara setelahnya nggak punya objek berupa noun atau gerund, maka rubah dia dalam bentuk pasif. Karena kebetulan setelahnya langsung pakai preposisi, maka nanti jadinya composed. Pakainya verb 3. Gitu. Oke, next 28. Oke, 28 ini yang salah adalah yang delta. Kenapa? Karena the year-nya ini kira-kira refers ke siapa? Oke. Di sini their-nya refers ke seed. Seed-nya kan tunggal, makanya pakainya bukan their, tapi makainya it. It's, sorry. Kok it's. Andai kan seed-nya jamak, baru benar pakai their. Tapi karena dia di sini a seed, gitu, pakainya tunggal, maka kita ganti their-nya jadi its. Kepemilikan juga. Oke, 29. 29 ini yang salah bravo, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada conjunction N yang menandakan terjadi yang namanya pola paralel. Ingat apa yang ada sebelum dan setelah conjunction N harus sama. Kebetulan setelah conjunction N-nya dia menggunakan adjective, social. Kemudian di depan ada cultural. Gitu. Sementara ekonominya adalah noun, maka rubah economy menjadi bentuk adjective. Kebetulan bentuk adjektifnya adalah economical. Oke, 30. 30 ini hati-hati, verbnya sudah ada apa belum ya? Kita lihat, ternyata verbnya sudah ada play. Live di sini hati-hati teman-teman, kebetulan ini dia adalah hasil peringkasan gitu. Kalau teman-teman makainya live kan nanti jadinya ada dua verb, satunya dia makainya past, satu pakai present gitu ya. Nah, berarti ini kita anggap sebagai hasil peringkasan. Kata live itu, teman-teman, dia nggak boleh hasil peringkasannya dalam bentuk pasif. Kenapa? Karena dia intransitif. Karena intransitif berarti dia akan selalu aktif gitu ya. Kalau aktif, hasil peringkasan adjective clause dia akan berbentuk verb ing, maka rubah live-nya jadi living. Gitu. Oke, next 31. 31 yang salah yang mana? Oke. Kebetulan di sini teman-teman verbnya sudah ada have, sudah ada are called, sudah ada use, sementara conjunctionnya cuma satu. Maka nanti dia kekurangan conjunction. Maka di sini kebetulan setelah di dalam rangkaian are called-nya kan dia nanti di garis bawahi gitu ya. Kan nggak mungkin have-nya nanti kita kasih conjunction dia kan nggak boleh. Karena nggak di garis bawahi. Maka kita rubah rangkaian are called-nya. Kita kasih conjunction. Pakai conjunction which boleh, conjunction that juga boleh. Tapi kalau teman-teman nggak mau menambahin conjunction, ya udah buang saja si are-nya. Biar nanti called-nya dia menjadi hasil peringkasan gitu. Karena hasil peringkasan, maka nanti dia tidak dianggap verb lagi, tapi dia adalah verb palsu. Gitu. Yang dinamakan, gitu ya maknanya. Next, 32. 32 yang salah delta, teman-teman. Hit di sini. Hit di sini nanti fungsinya jadi apa?
Fungsinya dia jadi penjelas dari interiors. Interiors itu kan noun gitu ya. Hit di sini kalau suatu kata itu teman-teman dia masih punya bentuk adjektif asli, maka jangan pakai bentuk noun-nya untuk menjelaskan noun. Karena hit punya bentuk adjektif, maka rubah jadi hot. Kebetulan bentuk adjektifnya adalah hot. Gitu. Biasa ini banyak yang terkecoh, cuma ngelihat there itu kan pasangannya harus diikut sama noun. Gak ngelihat, ternyata di bawah ada noun lagi. Gitu. Oke, 33. 33 yang salah yang Charlie, teman-teman. Kenapa yang Charlie? Itu karena di depannya ada after preposisi gitu ya. Setelah preposisi itu kan ketemunya objek. Karena campaign ini adalah verb gitu, maka rubah jadi verb ing. Ingat, objek dari preposisi nggak boleh pakai verb satu. Harusnya bentuk gerund atau verb. Oke. Next, 34. 34 yang salah di sini siapa? Oh, yang salah Bravo. Kenapa? Setelah conjunction that harus verb conducting ini kan masih verb palsu, maka rubah dia menjadi conducts. Kenapa pakai conducts, Miss? Karena grup yang dijelaskan tunggal gitu. Makanya conducts-nya pakai S. Next, 35. 35 yang salah Charlie. Kenapa? Credited itu. Credit pasangannya bukan about, tapi pasangannya dengan with. Ini adalah bond preposisi. Gitu. Jadi tips mengerjakan bond preposisi itu mau nggak mau teman-teman harus nyatet dulu gitu daftar-daftar bond preposisi yang teman-teman temukan di dalam soal TOEFL apa saja. Karena beberapa bond preposisinya itu berulang, itu aja yang dipakai beberapa. Ya. Next, 36. 36 yang salah di sini adalah yang delta. Gitu. Kenapa? Quaker itu noun, kok tiba-tiba ada adjektif lagi menjelaskan noun. Harusnya kita balik, jadinya a Quaker family farmed in. Gitu. Jadi farm in-nya ini adalah hasil peringkasan. Oke. Next, 37. 37 yang salah adalah Oke, yang salah yang alpha. Inventor. Jangan pakai inventor, harusnya invention, ciptaan. Gitu. Karena nanti nggak mungkin pencipta yang Thomas Alva Edison. Itu harusnya ciptaan yang Thomas Alva Edison. Gitu. Oke. Berarti ini diganti jadi invention ya. Next, 38. 38 yang salah yang Charlie, teman-teman. Gitu. Oh, sorry. Ini 38 sebenarnya sudah benar sih. Ini udah benar ya. Ini soal bonus sudah tepat. Karena selling machine. Kalau mau dibalik nanti tetap aja salah. Ini udah betul ya. Sorry. Bonus buat teman-teman. Oke, 39. 39 yang salah alfa. Ingat kalau nitrogen berupa gas itu nggak boleh pakai artikel the, teman-teman. Gitu, maka nanti jadinya cukup pakai nitrogen saja. Oke, terakhir 40. 40 yang salah adalah yang mana? Oke. Yang salah di sini teman-teman adalah yang Bravo ini. Kenapa? Bukan dipasangkan a small as, enggak. Di sini harusnya dikasih artikel a. Kenapa? Karena stream. Di sini dia noun-nya singular, maka harus dikasih artikel a. Oke. Oke. Gitu ya. Saya rasa teman-teman cukup sekian penjelasan dari saya. Gitu. Kita ketemu di lain waktu. Oke, saya tutup kelasnya. Sampai ketemu lagi, teman-teman.